akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah, dan termasuk di antara paling mengkhawatirkannya sesuatu yang bisa menyebabkan pelakunya mati su'ul khatimah, perbuatan yang mana pelakunya sangat beresiko mati wal'iyadzu billah su'ul khatimah adalah al-bid'atu fiddin, melakukan perbuatan bid'ah di dalam urusan agama. Apa itu bid'ah? Pengertian atau definisi bid'ah itu bisa dipandang dari sisi bahasa, bisa dipandang dari sisi syariat. Kalau secara bahasa, maknanya bid'ah itu umum, fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu secara bahasa dinamai dengan bid'ah. Secara bahasa ya. Sepeda motor nggak ada di zaman Nabi, ya bid'ah, tapi secara bahasa ya. Pesantren nggak ada di zaman Nabi, maka itu namanya bid'ah secara bahasa. Azan 2 kali di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada azan 2 kali, tapi itu secara bahasa umum ini ya. Tahlilan, tawasul, maulid Nabi dan seterusnya itu nggak ada di zaman Nabi, tapi ini menurut pandangan bahasa, bukan dalam pandangan syariat. Jelas ya? Nah, kalau dalam pandangan syariat apa? Dalam pandangan syariat pengertian bid'ah ini yang kita bahas. Dalam pandangan syariat yang dimaksud dengan bid'ah itu pengertiannya adalah kullu man ahdatsa syai'an wa nassabahu ila din wa lam yakun lahu aslun minad din. Segala sesuatu yang diada-adakan oleh seseorang dan dia menisbatkan sesuatu itu kepada agama, dianggapnya itu bagian dari agama, padahal tidak ada dalam agama. Tidak ada dalil yang menguatkan perbuatan baru daripada hal tersebut dari kitab, dari Al-Quran, dari athar, fatwa dari para sahabat, ataupun dalil-dalil yang lain seperti ijma', konsensus para ulama, ataupun kias, hasil analogi dari para ulama. Nggak ada. Dinisbatkan ini bagian dari agama, padahal bukan. Kitab Al-Quran nggak mengatakan itu bagian dari agama. Hadis Nabi nggak pernah menyebut itu bagian dari agama. Riwayat para sahabat, fatwa-fatwa beliau nggak ada yang menyebutkan itu bagian dari agama. Kesepakatan para ulama justru bertolak belakang. Yang ada kesepakatan para ulama mengatakan perkara tersebut di luar agama, nggak termasuk daripada bagian agama Islam. Hasil analogi nggak ada pembandingnya yang sesuai untuk menghukuminya sebagai bagian daripada agama. Ini yang kita bahas, pengertian bid'ah secara syariat. Sehingga dari sini bisa kita pahami apa yang disimpulkan oleh ulama namanya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kalau kita tahu Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, dolalah. Jelas ya? Kalau Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, ulama kaliber juga, ulama luar biasa juga, itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Membagi bid'ah menjadi 5. Kalau Imam Syafi'i cuma 2, ini malah menjadi 5. Apa? Ada bid'ah yang hukumnya wajib, nggak ada di zaman Nabi, tapi ini menjadi wasilah kita untuk mempelajari, bisa mempelajari atau melakukan sesuatu yang wajib. Contoh, di zaman Nabi nggak ada yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu gramatikal bahasa Arab, nggak ada. Sekarang
bagi mereka, bagi santri yang ingin mempelajari tafsirnya Al-Quran, bagi mereka yang ingin memahami makna kandungan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mau nggak mau mereka harus mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Ibarat orang baca koran bahasa Jepang, kalau nggak ngerti bahasa Jepang gimana? Kaedah-kaedah yang ada dalam bahasa Jepang bagaimana? Kalau nggak ngerti, bagaimana mungkin dia memahaminya? Membaca aja nggak bisa. Begitu juga nggak bisa kita mempelajari Al-Quran atau hadis hanya mengandalkan terjemahan, nggak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang diterjemahkan dalam bahasa lain selain bahasa Arab tidak bisa menerjemahkan hakikat daripada makna tersebut dalam bahasa Arab. Intinya, kalau kita ingin mempelajari tafsir atau hadis Rasulullah harus paham dulu ilmu alat, ilmu nahwu dan shorof. Karena mempelajari Al-Quran, hadis Nabi itu adalah sifatnya wajib tapi secara kifayah. Beda sama sholat, wajib secara individual. Kalau ini wajib secara kifayah, khususnya santri wajib buat mereka untuk belajar ilmu nahwu atau shorof. Ada di zaman Nabi ilmu nahwu, ilmu shorof? Nggak ada. Bid'ah wajib berarti namanya. Jelas ya? Ada bid'ah yang sifatnya sunnah, kata Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Apa bid'ah yang sunnah? Bid'ah yang menjadi fasilitas atau sarana tapi tidak primer, tidak menjadi fasilitas pokok untuk mempelajari ilmu agama. Sebagai contoh, apa? Madrasah. Ada di zaman Nabi madrasah? Ada di zaman Nabi madrasah? Nggak ada. Nggak ada. Pesantren? Nggak ada. Tahfidzul Quran? Nggak ada. Pengajian setiap Sabtu misalnya, nggak ada di zaman Nabi. Nabi itu kapan kepingin khutbah ya khutbah, kapan kepingin ceramah pidato ya pidato. Malah pernah Rasulullah SAW menyampaikan ceramah, pidato atau khutbah ketika sahabat sedang makan, enak-enak makan. Nabi itu ceramah. Ya tergantung kondisi, situasi. Ketika Allah perintah kepada beliau memberikan firman atau wahyu kepada beliau, maka saat itulah beliau harus menyampaikannya. Nggak peduli dalam keadaan apapun. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau ngomong sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga nggak ada enak-enak makan disuruh nyampaikan wahyu, kok sih salah. Nggak ada itu. Langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madrasah bid'ah tapi sunnah. Kenapa? Nggak ada di zaman Nabi, tapi menjadi fasilitas yang sekunder. Madrasah, pesantren, pengajian, pondok tahfidzul Quran itu adalah merupakan fasilitas, sarana, media buat kita untuk mempelajari ilmu agama tapi nggak pokok. Kalau ilmu alat tadi pokok. Santri kalau nggak belajar ilmu nahwu shorof itu gimana caranya mempelajari Al-Quran? Terjemahan, masing-masing punya interpretasi sendiri. Kalau belajar dari terjemahan, kenapa pakemnya nggak jelas? Pakemnya nggak jelas. Kenapa? Masing-masing pakemnya adalah otak. Bukan. Untuk mempelajari ilmu nahwu, untuk mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis Rasulullah, pakemnya adalah bahasa Arab. Jelas kalau pakemnya bahasa Arab. Mungkin dalam bahasa Indonesia, memotong dan mencincang itu bisa diartikan sama. Memotong-motong atau mencincang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, qata'a itu artinya memotong. Kalau qata'a beda tasdid saja, itu artinya mencincang. Qala berkata. Qala beda panjangnya. Kalau tadi di tengah, qala berkata, ngomong, berbicara. Qala di akhir panjangnya, goreng. Udah beda jauh ngomong sama goreng. Qala tasdid tanpa ada yang panjang. Artinya apa? Sedikit. Ngomong, goreng, sedikit. Ada benang merahnya itu. Tapi coba kalau saya sama. Tergantung dialek aja itu. Mungkin kalau orang Madura bilangnya saya. Kalau orang Jawa saya.
Daerah lain mungkin ada saya, itu maknanya sama, gak ada beda. Karena itu keunikan bahasa Arab itu menjadi pakem, sehingga nggak bisa satu kata, satu kalimat, satu redaksi diartikan kepada hal yang lain, nggak bisa. Tapi kalau kita mempelajarinya dengan terjemahan, wah, pakemnya bukan bahasa Arab lagi, bahasa yang dipilih oleh Allah. Emangnya Allah nggak ada tujuan, nggak ada maksud kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Ada. Ini karena apa? Bahasa Arab itu sangat unik, saking uniknya menjadi pakem, baku betul. Setiap kata ada pengertiannya masing-masing, setiap kata ada definisinya sendiri-sendiri. Karena itu kita nggak bisa belajar Al-Quran, hadis mengandalkan terjemahan. Kenapa? Kalau mengandalkan terjemahan, pakemnya bukan lagi bahasa Arab, tapi pakemnya adalah otaknya masing-masing. Menurut saya, nanti begitu. Hemat saya, kata saya, menurut situ siapa? Nggak ada yang menurut situ. Akhirnya masing-masing punya pendapat pribadi-pribadi. Nah, tapi kalau pakemnya jelas, apa? Bahasa Arab itu dipelajari dengan ilmu nahwu dan sorof. Oh, pakemnya jelas. Nggak bisa masing-masing ada khilaf gitu. Baik. Tapi kalau pondok, madrasah, pesantren, pengajian, tahfidzul Quran, itu fasilitas tapi nggak primer. Emangnya kalau nggak ada pondok nggak belajar ilmu agama? Lah kita ini di mana nih? Di pondok, di madrasah? Enggak, jelas ya. Itu bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang makruh, nggak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, tapi hukumnya nggak haram, sebatas makruh. Apa itu? Menghias masjid secara berlebihan, warna-warni masjid, warna-warni, cat abang, hijau, kuning, kemudian nanti wah macam-macam dah. Kemudian misal mihrab seperti altarnya gereja, makruh hukumnya. Bahkan ada yang berpendapat itu adalah haram. Mihrabnya gede seperti altar. Di zaman Nabi nggak ada mihrab, biasa gitu aja. Imam, Nabi sebagai imam maju, udah itu toh. Apakah berarti kalau bikin mihrab haram, berdosa, sesat, masuk neraka? Waduh, berarti surga ini geden. Berarti surga ini terlalu besar. Kenapa? Ya semua orang masuk neraka kalau begitu. Titik berarti. Yang masuk surga, kegedean berarti surga. Buat apa dibuat besar-besar? Enggak. Hukumnya adalah makruh. Ada lagi bid'ah yang sifatnya boleh. Apa itu? Iya, di zaman Nabi nggak ada sepeda motor. Di zaman Nabi nggak ada mic. Di zaman Nabi apa? Nggak ada komputer misalnya. Ya mubah, bid'ah nggak ada di zaman Nabi, tapi mubah. Yang terakhir adalah bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram inilah yang sesuai dengan definisi secara syariat tadi. Nggak ada asal usulnya, baik dari Al-Quran, hadis, asar para sahabat, kemudian ijma' para ulama dan kias analogi para ulama. Nggak ada sama sekali. Tapi dinisbatkan oleh pelakunya ini bagian daripada agama. Seperti apa? Contohnya adalah liberal mengatakan semua agama adalah sama. Pelakunya menisbatkan Islam itu seperti ini. Islam itu tidak bisa mengklaim bahwa surga hanya milik muslimin muslimah. Pokok orang itu baik masuk surga, apapun agamanya. Loh, apa artinya iman kalau begitu? Bukankah iman yang menjadi tolak ukur orang itu masuk surga atau neraka? Bukan sekedar kebaikannya. Saya mau tanya, kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, ada seorang karyawan kerja sama orang, boleh minta gajinya sama kita? Pantas minta gajinya sama kita? Nggak pantas, nggak boleh. Kerjanya sama siapa, kok minta gajinya sama kita? Sama, kalau ada non muslim baik perilakunya tapi nggak punya iman, masa minta surga kepada Allah? Jelas ya? Karena itu buat kita, ketika kita disebut kafir oleh mereka, itu bukan kehinaan. Umat Islam ini kafir menurut mereka, itu bukan kehinaan. Iya, kami kafir terhadap apa yang kalian imani. Sebagaimana kalian juga nggak perlu marah ketika kami sebut kafir. Kenapa? Kalian bukankah kafir terhadap apa yang kami imani? Al-Quran kalian iman, Rasulullah bagaimana? Dan seterusnya. Ya, terima kasih kalau kami dibilang kafir. Kita nggak mau dibilang kau ini bodoh ya aku mau.
Saya nggak mau dibilang sama. Oh, nggak sama kok. Nggak sama kok. Kalian nggak iman sama Al-Quran, nggak iman sama Nabi. Kami iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi. Kalian nggak sholat, kami sholat. Kami pergi haji, kalian enggak. Mau dikatakan sama dari mana? Masalah mereka mengklaim surga adalah milik mereka, nggak ada masalah, itu wajar. Itu yang mereka yakini, sebagaimana kita yang meyakininya. Selesai. Pemahaman-pemahaman seperti ini pelakunya menisbatkan kepada bagian daripada agama. Ini bid'ah yang haram. Ini bid'ah yang haram. Ada lagi satu aliran yang senangnya nyaci sahabat, ngafir-ngafirkin istri Nabi misalnya. Pemahaman Syiah. Bagaimana? Pelakunya dikatakan sebagai ahli bid'ah. Bid'ah yang mana? Bid'ah yang haram. Kenapa? Apa aliran Syiah ini? Nyaci sahabat Nabi. Kita ini diperintah sama Nabi untuk pinter-pinter pilih sahabat. Lah kok Nabi sendiri nggak pinter pilih sahabat? Kan nggak masuk akal. Mereka bilang istri Nabi itu pelacur, kafir, murtad. Mertua Nabi Abu Bakar murtad, Umar menantu Nabi murtad, Utsman menantu Nabi 2 kali murtad, mertua Nabi murtad, menantu Nabi murtad, Sayyidina Utsman menantu Nabi 2 kali murtad. Terus kita disuruh sama Rasulullah pinter-pinter ya pilih calon istri atau calon suami. Lihat bibit bebet bobot mereka. Lah Rasulullah kok enggak? Kan enggak masuk akal ini namanya. Tapi mereka menisbat ini itu bagian daripada agama. Pernah Al-Imam Abu Hanifah diajak debat oleh kaum Syiah sekali waktu, maka Al-Imam Abu Hanifah mengiyakan ajakan tersebut. Janjian ketemu di satu tempat di rumahnya fulan misalnya. Al-Imam Abu Hanifah ketika sampai di tempat debat, ketika masuk ke rumah fulan, beliau melepas sandalnya dan dibawa sandal itu masuk ke dalam. Kan orang masuk rumah sandal taruh di luar. Ini enggak, dilepas dibawa ke dalam. Jelas ya? Kaum Syiah yang saat itu ada mengatakan apa? Imam Abu Hanifah, ada apa sandal pakai dibawa ke dalam ini? Taruh di luar, sandal kami juga ditaruh di luar kok. Enggak, kata Imam Abu Hanifah. Kata Rasulullah, kalian ini kaum Syiah, kata Rasulullah 14 abad yang lalu, kalian dikatakan suka nyuri sandal. Kata Imam Abu Hanifah, kata Rasulullah, kalian ini kaum Syiah punya ciri khas suka nyuri sandal. Makanya saya bawa masuk ke dalam. Wah, aneh-aneh kamu nih Imam Abu Hanifah. Lu aneh gimana? Kami nggak ada di zaman Rasulullah. Oh ya berarti selesai debatnya. Kami nggak ada di zaman Rasulullah. Oh ya selesai berarti debatnya. Jelas ya? Mana ada sahabat nyaci istrinya Nabi? Mana ada ulama nyaci istrinya Nabi? Ngafir-ngafirkan sahabat yang lain? Ada. Lah kok ada orang yang menisbatkan? Nah, aliran misalkan mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ngakunya Islam, tapi kalau nggak ngaku Islam urusan sendiri-sendiri. Ngaku Islam, ya lain lagi. Ini penyesatan. Maka itu yang disebut dengan bid'ah muharramah. Jelas ya? Baik. Nggak bisa Ustaz. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Semua yang bid'ah nggak ada di zaman Nabi sesat. Jelas ya? Dan setiap apa yang sesat masuk neraka. Setiap apa yang sesat masuk neraka, iya. Tapi kalau segala sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi dikatakan bid'ah, pesantren bid'ah. Sayyidina Abu Bakar ngumpulkan Al-Quran yang diteruskan perjuangan beliau di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, bid'ah. Sayyidina Umar ngadakan tarawih berjamaah di zaman Nabi, nggak pernah sekalipun tarawih itu berjamaah. Tidak pernah sekalipun di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, nggak pernah sekalipun tarawih itu berjamaah. Sayyidina Abu Bakar pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka. Terus kita masuk surga. Waduh. Kira-kira kalau Sayyidina Abu Bakar masuk neraka, si payu pengajian kira-kira. Si payu sholat. Ada yang mau dengar nyaut adzan, nyambut adzan? Nggak ada. Oh, Sayyidina Abu Bakar, sahabat iya, menantu iya, manusia terbaik setelah Rasulullah di zamannya, masuk neraka. Terus kita masuk surga, nggak mungkin tah. Espraya ya sholat, nggak usah pengajian, jelas mau rokok. Kan gitu.
Sayyidina Abu Bakar pelaku bid'ah, Sayyidina Umar pelaku bid'ah, Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Nggak mungkin. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW sholat. Ketika Rasulullah SAW sholat, ketika beliau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba ada yang sedikit mengeraskan suara sambil baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jelas ya? Nabi nggak pernah sebelumnya ngajari seperti itu. Inisiatif, kreativitas dari sahabat tersebut. Yang mana sahabat itu bukan termasuk dari 4 sahabat yang dinamakan dengan khulafaur rasyidin. Sebab kadang-kadang begini, loh, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pengecualian. Kenapa Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin? Kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan apa yang diajarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lah terus ini sahabat ini bukan termasuk di antara 4 khulafaur rasyidin. Ketika Nabi i'tidal, kemudian dengan sendirinya inisiatif dia pribadi membaca bacaan i'tidal, doa dalam i'tidal. Nabi tanya setelah salam, siapa tadi yang ketika i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban dan seterusnya? Saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Kamu? Iya ya Rasul. Sahabat pikir ini mau marah mungkin Rasul. Ternyata apa? Nabi nyampaikan kabar gembira. Ketahuilah, tidak kamu selesai baca bacaan tersebut ketika kita i'tidal kecuali 30 lebih malaikat berebut untuk lebih dulu siapa di antara mereka yang mencatat pahalanya. Rebutan malaikat. Gampangannya, siapa tadi yang baca saya Rasul? Bagus, terus no. Api. Enggak, Nabi enggak bilang kamu ngeminteri saya. Ini orang yang ngadakan maulid ini ngeminteri Nabi. Ini orang yang ngadakan tawasul tuh ngemintiri Nabi itu. Nabi nggak ada kok. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Kaedah usulnya daripada agama, kaedah pokok masalah keimanan, ketuhanan, keislaman itu yang al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu yang sempurna, nggak bisa ditambah-tambah. Syahadat ya sudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nggak bisa ditambah wa asyhadu anna aliyan waliyu rasulillah. Aku bersaksi bahwa Ali adalah khalifah Rasulullah, nggak ada yang lain. Ah, ditambah-tambahi kan? Ini yang nggak boleh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Urusan keimanan jelas, nggak ada rukun iman 8 itu nggak ada. Lawang 6 dibilang 8. Rukun Islam 5 ditawar jadi 3 bisa? Nggak bisa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi urusan yang sifatnya furu', yang sifatnya cabang, bukan akar daripada agama Islam. Nah, di sini ada yang baru, yang hasanah, ada yang baru, yang sayyi'ah, dhalalah. Apa yang hasanah? Sudah saya jelaskan tadi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa yang dilarang? Ada yang makruh, ada yang haram. Yang tengah-tengah namanya mubah. Selesai. Lu kan jelas ya? Jelas ya? Pernah sekali waktu sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat dulu itu kalau makmum masbuk, masuk ke masjid dalam keadaan masbuk, itu sahabat-sahabat yang lain yang makmum bukan makmum masbuk itu ngasih isyarat berapa rakaat sudah sholat yang dikerjakan. Jadi misal panjenengan masuk sholat dalam keadaan telat masbuk, itu sahabat yang lain ngasih isyarat, misal sholat isya 4 rakaat, ngasih isyarat 2, ngasih isyarat itu, oh ada orang masuk, ngasih isyarat dengan tangannya 2. Artinya apa? Makmum masbuk sholat sendiri 2 rakaat. Kemudian di rakaat ketiga baru nyusul. Ibaratnya nyelip dhisik. Apa? Ngodoi dulu apa yang tertinggal baru masuk kepada sholat berjamaahnya. Jelas ya? Masuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ngasih isyarat 2. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal enggak sholat sendiri dulu 2 rakaat, tapi langsung masuk bersama Rasulullah dan para sahabat, sholat berjamaah bersama mereka. Setelah salam Rasulullah baru berdiri 2 rakaat. Jelas ya? Sahabat protes, opo-opoan nih, manyar maneh. Bahasa sahabat itu, bahasanya gitu ya. Opo-opoan. Bukankah orang itu masuk sholat diqodoi dulu apa yang tertinggal 2 rakaat dilaksanakan dulu, baru masuk berjamaah. Iki diwalik. Oh, Nabi dari dulu ngajari kita begitu.
Nabi dulu nggak pernah nyalahkan orang yang seperti itu. Lah kok ini gaya anyar mana kita apa sih? Protes kepada Rasulullah. Ditanya, panggil Mu'adz bin Jabal. Betul Mu'adz, betul ya Rasulullah. Hakadha isna'u. Begitulah sepatutnya kalian kapan? Tertinggal rakaat salat melakukannya. Artinya apa? Kalau kita tertinggal rakaat salat, ikut dulu. Setelah salam imam baru kerjakan. Bukan kesusu 2 rakaat. Nggak karu-karuan. Akhirnya nggak tumanina. Akhirnya bacaan Fatihahnya nggak fasih, misalkan cepet-cepetan. Akhirnya nggak khusyuk. Akhirnya keringet gobios, misalkan. Enggak. Hakadha isna'u. Begitu seharusnya. Ikut dulu. Kan tenang. Setelah salam udah. Nggak ada tanggungan harus ikut dengan sholatnya siapa. Kerjakan dengan khusyuk, dengan pelan-pelan, dengan tadabbur. Tuh Mu'adz bin Jabal bukan 4 daripada sahabat yang khulafaur rasyidin. Siapa yang berani mengatakan Mu'adz bin Jabal itu adalah ahli bid'ah, masuk neraka? Bahaya. Sebagai contoh ya. Tawassul itu apakah bagian daripada syariat? Apakah ada tawassul di zaman Nabi? Enggak ada. Jelas ya. Tapi apakah tawassul bukan bagian daripada syariat sehingga pelaku tawassul sesat, masuk neraka? Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, ketika terjadi musim paceklik, musim kemarau yang panjang. Kalau di zaman Rasulullah yang khutbah, Rasulullah yang jadi imam, Rasulullah yang sholat, Rasulullah yang doa. Ketika di zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau bingung siapa yang dimintai doa. Maka beliau datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, misanan Rasulullah, dan punya keutamaan yang luar biasa. Sudah nasabnya mulia, sepupu Rasulullah, bapak sama bapak satu saudara. Udah begitu ilmunya juga luar biasa, orang yang soleh. Maka Sayyidina Umar bin Khattab minta, wahai Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas ya, pamannya Rasulullah ini. Yang diminta bukan Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah. Wahai Abbas, dulu di masa Rasulullah ada, kita tidak berdoa kecuali pakai doanya Rasulullah. Kita tidak sholat kecuali imamnya adalah Rasulullah. Kita tidak melaksanakan khutbah untuk sholat istisqa kecuali adalah imamnya, khutbah khatibnya adalah Rasulullah. Maka sekarang waktunya bagi paman Rasulullah untuk mendoakan kami agar turun hujan. Apa bukan tawassul itu namanya? Satu. Kan orang bilang, ngapain tawassul? Ya Allah, berkat kemuliaan wali fulan, orang soleh fulan, ijabah permintaan kami. Nggak pakai tawassul, nggak pakai perantara, langsung nyambung kok kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, ujibu da'watad da'i idza da'an. Nggak pakai perantara. Lah kok ini berkat kemuliaan fulan, berkat kesolehannya fulan, berkat wali fulan. Ini bid'ah, ini sesat, ini neraka, kafir ini, seperti ini. Waduh. Lah Sayyidina Umar gimana? Apa kurang kemuliaannya Sayyidina Umar? Orang kalau ditanya, yang mana yang lebih mulia, Umar atau Abbas? Umar. Tapi lihat Sayyidina Umar, atas ketawaduannya, kerendahan hatinya, dan penghormatan kepada ahlul bait, paman Rasulullah yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah. Nggak ada Rasulullah ya keluarganya lah. Lihat. Pernah sekali waktu seorang sahabat yang banyak khidmat sama Rasulullah SAW, banyak khidmat kepada Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah, namanya Ka'ab. Wahai Ka'ab, salni. Lihat nih redaksinya. Rasulullah bilang, wahai Ka'ab, mintalah kepadaku. Udah ngaku Tuhan nih Nabi Muhammad. Mintalah kepadaku, bukan minta kepada Allah, enggak, mintalah kepadaku. Ini apa bukan tawassul namanya? Yang menjabah doa siapa? Allah apa Rasulullah? Allah. Tapi Rasulullah bilang apa? Mau minta apa? Minta kepada aku wahai Ka'ab. Ini pertanda bahwa tawassul itu boleh. Bahkan di zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau terusir dari surga, turun ke atas dunia, tobat berkali-kali nggak diterima oleh Allah. Tapi setelah beliau mengatakan Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli, ya Allah berkat kemuliaan Muhammad ampuni aku ya Allah. Jelas ya? Itu dalam beberapa kitab tafsir banyak.
Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah Ibn Hajar juga ada. Baik. Ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad ampuni aku. Tanya Allah, Adam, dari mana kamu kenal Muhammad? Iya ya Allah, ketika engkau sempurna menciptakan aku melihat di dinding arsy, di atap arsy, di pintu surga, di langit-langit surga yang termaktub setelah namamu adalah nama Muhammad. Enggak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Berarti Muhammad bukan Tuhan. Muhammad adalah makhluk, tapi bukan sembarang makhluk. Sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan adalah Muhammad. Berarti kenapa? Bukan Adam Rasulullah, bukan Musa Rasulullah, bukan Isa Rasulullah, bukan Nuh Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad ini bukan sembarang makhluk. Maka aku jadikan dia sebagai perantara agar engkau berkenan untuk mengijabah doaku. Apa? Engkau ampuni dosa-dosa dan kesalahanku. Tawasul Nabi Adam. Tawasul Nabi Adam. Malah saya dengar cerita baru-baru ini. Kalau kenal panjenengan Al Habib Muhammad bin Anis bin Syahab Lawang ya. Baru-baru ini tahun 2017 beliau kedatangan seorang mu'allaf. Datang kepada beliau, kemudian ditanya, dari mana? Oh, dari kampung sebelah, Bib. Mau apa ke sini? Mau mengucapkan syahadat. Duh, jenengan mau mu'allafin? Iya. Ya sudah. Langsung dituntun mengucapkan syahadat. Setelah selesai mengucapkan syahadat ditanya, kenapa? Apa alasannya? Sabab hidayahnya kamu ingin memeluk agama Islam itu kenapa? Bib, sebulan yang lalu, sebulan terakhir ini saya kena penyakit stroke. Dulunya non muslim dia, kena penyakit stroke. Ya saya doa pakai agama saya, yang ada di kitab suci saya, yang diajarkan oleh nabi saya atau ulama saya. Saya pakai doa, tapi nggak nemu tombol istilah, nggak dikasih jawaban. Di tengah keputusasaan saya ingat, gimana kalau saya pakai doanya orang Islam ya? Cuman saya nggak tahu doanya orang Islam, yang saya tahu nabinya orang Islam. Nabinya orang Islam. Maka saya sebut gak dowo-dowo Muhammad dalam hati sambil keretek. Ya Tuhan, sembuhkan saya. Tapi yang disebut Muhammad. Dalam hati, ya Tuhan, sembuhkan saya. Muhammad. Tidur Bib malam. Besok walaupun saya nggak sembuh total, cuman tangan ini bisa ngangkat normal. Yang kata dokter butuh waktu bulanan. Untuk bisa ngangkat tangan ini butuh waktu bulanan. Misal stroke sebelah kiri, itu besok langsung sembuh. Langsung sembuh Bib. Dari situ saya yakin sudah. Lihat, yang non muslim itu tawasul pakai nama Nabi Muhammad, diijabah sama Allah. Ada orang muslim nggak percaya sama tawasul. Loh, kalau nggak ngamalkan nggak ada masalah, tapi kalau anti tawasul nggak boleh. Nggak ngamalkan poligami nggak apa-apa, tapi kalau anti dengan poligami itu beda urusannya. Belum mampu melaksanakan hukum Islam nggak ada masalah, tapi kalau anti dengan hukum Islam bisa murtad hukumnya. Anti poligami murtad hukumnya. Hati-hati. Saya tidak mengatakan anti tawasul murtad ya, nggak sampai sejauh itu. Cuman pembahasannya adalah apa yang tidak ada di zaman Nabi bukan berarti semuanya dikatakan adalah sesat. Banyak dalam Al-Quran Allah berfirman dengan kalimat kullu, semua, tapi yang dimaksud bukan semua. Contoh, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami Allah menjadikan segala sesuatu ini hidup dari air. Ya, manusia hidup dari air. Kalau nggak pakai air nggak bisa hidup. Tanaman, ya, binatang, iya, malaikat. Siapa bilang malaikat nggak hidup? Hidup. Apa minum malaikat? Apa butuh dengan air itu malaikat? Enggak. Iblis, setan, terbuat dari api. Apa untuk bertahan hidup dia butuh dengan air? Enggak. Jelas ya? Badan Allah berfirman apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Semua yang aku ciptakan hidup dari air. Ternyata enggak semuanya. Artinya apa? Ada lafadznya lafadz umum, ada lafadznya lafadz umum, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Contoh yang lain dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba.
ketika cerita Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau berdua mendapatkan tumpangan oleh seorang nelayan. Kebetulan perahunya bagus, baru, jelas ya, ditumpangi gratis lagi. Sama Nabi Khidir malah dilubangi. Perahu yang baru, yang bagus, dikasih tumpangan nggak tahu diri, ibaratnya begitu. Ditolong mentung, dilubangi. Protes Nabi Musa, gimana sih kamu ini Khidir? Kita kan ditolong, kita kan dibantu, gratis lagi, kok malah kamu lubangi? Akhirnya kan kelihatan lama, kelihatan usang, kelihatan rusak, ada aibnya akhirnya, ada celahnya ini perahu. Gimana kamu? Dijelaskan di akhir. Kan ada 3 kejadian, dijelaskan di akhir. Ternyata apa? Allah menjelaskan apa? Adapun perahu yang ditunggangi oleh Khidir dan Musa, kata Allah, kemudian Nabi Khidir melubanginya. Karena apa? Karena di depan ada hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa tapi diketahui oleh Khidir. Apa itu? Di depan ini ada seorang penguasa yang paling seneng ngerampas perahunya orang, tapi kalau baru lek lawas mau, lek anyar dipek secara dolim. Nabi Khidir tahu, Nabi Musa nggak tahu. Karena Nabi Khidir tahu atas ilmu, informasi dari Allah secara khusus, maka dilubangi. Allah mengatakan apa? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di depan itu ada penguasa yang suka ngerampas semua perahu. Pertanyaannya, apa semua perahu yang dirampas? Enggak, yang baru, yang lawas, yang ada aibnya nggak diambil, nggak dirampas. Tapi Allah berfirman apa? Kulla safinatin. Jadi nggak semua kullu itu adalah semua, tapi bisa amun maksus. Melafatnya umum, tapi yang dimaksud adalah tertentu. Kullu ainin zaniyah. Rasulullah bersabda apa? Setiap mata adalah mata pezina. Setiap mata ini pasti pernah zina. Setiap mata, Nabi pernah bilang. Matanya Rasulullah, matanya para nabi. Nabi mengatakan kullu ainin zaniyah. Berarti kan ada lafadznya umum, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Yang dimaksud adalah sebagian. Maka dari situ bisa kita paham, enggak bisa dikebiar uya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nih, enggak bisa. Dari sini bisa kita pahami ya, bahwa ternyata tidak semua perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan sama Nabi atau yang tidak ada di zaman Nabi itu dikatakan sebagai bid'ah secara syariat. Kalau secara bahasa iya, tapi kalau secara syariat semuanya adalah sesat, nggak bisa. Asal perkara baru itu ada dalilnya, ada hujahnya, baik dari Al-Quran, hadis Rasulullah, athar sahabat, ijma' para ulama, atau analogi kias para ulama, maka itu diperbolehkan. Seperti cerita beberapa hal tadi itu, sahabat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu diceritakan, beliau pernah berdoa dalam sujudnya selama 40 tahun. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan ampunilah guruku. Saya mau tanya, sunnahnya kita kalau sujud terakhir baca doa itu? Nabi ngajarkan kita ketika sujud terakhir baca itu? Kan enggak? Jelas ya? Ini Imam Ahmad bin Hanbal berinisiatif dalam sujud terakhirnya bukan baca doa yang diajarkan sama Nabi, tapi baca ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku dan ampunilah guruku. Imam Syafi'i 40 tahun seperti itu. Siapa yang berani ngomong Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka? Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya saya katakan apa? Orang yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat, justru kamu yang sesat. Kenapa? Memporak-porandakan daripada tatanan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2, kok kamu mengatakan semuanya adalah sayyi'ah, semuanya adalah dhalalah. Imam Syafi'i, Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam bagaimana? Akhirnya gara-gara seperti itu, ya sahabat masuk neraka semuanya, ulama masuk neraka semuanya, yang masuk surga yang ngomong. Wah, justru itu yang ngerusak. Ucapan seperti ini yang mecah belah umat muslim sebetulnya, bukan menyatukan. Bukan menyatukan. Nggak ngamalkan nggak apa-apa, tapi kalau mengingkari dan ngafirkan, apalagi nyesatkan dan memvonis mereka penghuni neraka, wah, kelewatan batas itu namanya. Ya, kenapa? Bahwa mereka itu ada dalilnya. Kalau dalilnya dari sahabat, berarti sahabatnya masuk neraka. Panjang itu pembahasannya ya. Cuman yang jelas tidak bisa dikatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Bahkan terakhir ya, Rasulullah SAW
pernah kedatangan kaum Arab, yang mana kaum Arab satu dalam keadaan miskin, bajunya compang-camping, kelihatan kurus-kurus. Ditanya, ternyata mereka lama nggak makan. Singkat cerita, Rasulullah khutbah. Dalam khutbahnya Rasulullah tuh ngasih motivasi kepada kaum Ansor saat itu di kota Madinah saat itu. Untuk apa? Ayo kita bersedekah. Maka ada satu sahabat Ansor sedekah dengan harta yang dia punya. Maka gara-gara dia sebagai pionir ngasih contoh untuk bersedekah, maka yang lain ikut bersedekah. Maka Nabi langsung bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru. Nabi nggak menyuruh, Nabi tidak bersedekah, tapi sahabat ini bersedekah. Karena apa? Motivasi daripada Nabi. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru, perkara yang baik, sunnatan hasanatan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengadakan perkara baru yang sayyi'ah, nggak ada landasan hukumnya. Sedekah ada landasan hukumnya, ditiru sama orang lain, yang lain dapat pahala, dia juga dapat pahala dari amalnya orang lain. Lah kalau perbuatan buruk seperti apa? Dulu sebelum ada Gobil dan Habil, Gobil membunuh Habil, nggak ada pembunuhan di muka bumi. Belum pernah ada terjadi yang namanya pembunuhan. Gobil bunuh Habil, itu namanya sunnatan sayyi'atan, perkara baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kemudian dilakukan dan banyak orang mengamalkannya. Maka bagaimana? Maka pelakunya mendapatkan dosa, dan setiap dosa pelaku setelahnya ditimpakan kepada Allah, kepada dirinya. Jadi setiap ada pembunuhan di muka bumi, Gobil mendapatkan imbasnya, mendapatkan dampaknya, mendapatkan dosanya. Itu sunnatan sayyi'atan. Jelas ya? Jadi dari sini bisa kita pahami, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Apa bedanya sama bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah? Ya sudah, semua ada dalilnya gitu. Semua ada dalilnya. Karena itu jangan berlebihan dalam memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Sepatutnya buat kita untuk saling menghargai amalan satu orang dengan yang lainnya. Tetap pakai ukhuwah Islamiyah. Kemudian selama amal perbuatan mereka ada dalilnya, ya sudah. Kalau ngasih sajen itu nggak ada dalilnya. Kemudian buang apa namanya, kembang di perapatan, nggak ada dalilnya. Ada. Kalau dianggap itu sebagai sunnah, sebagai kewajiban, sebagai bagian daripada agama Islam, wah, resikonya bukan hanya maksiat biasa, maksiat besar, dosa besar, bisa kufur. Kalau dia meyakini pohon, kuburan yang dia kasih sajen itu memberikan manfaat kepada dia. Perapatan pernah jatuh di situ, kalau nggak saya kasih taburan bunga, besok pindu aku lukur di gini. Misalkan, wah ini yang nggak boleh. Kenapa? Ini sunnatan sayyi'atan. Kalau ada yang niru, maka yang melakukan pertama mendapatkan dosanya sebagaimana yang kedua. Yang kedua mendapatkan dosanya sebagaimana pelaku yang ketiga, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman Islam dan akhirat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diterima keimanannya oleh Allah dan diakui status kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.